Halo semuanya, video kulik saham kita balik lagi. Seperti yang teman-teman udah request, kalau kemarin gue bahas beberapa saham dan berhasil naik, kali ini gue bakal bahas satu lagi yang menurut gue agak anomali ya, dimana sebenarnya pergerakan sahamnya itu belum jalan kemana-mana, belum naik, padahal kinerjanya, resultnya, fundamentalnya ini semakin membaik, semakin bagus. Kira-kira apa yang emiten sahamnya dan seberapa menarik sebenarnya saham ini? Langsung aja kita mulai. Let's go! Ya, sedikit sneak peek ya, ini adalah beberapa project yang sedang dilakukan oleh emiten ini. Ya, pasti teman-teman udah bisa tebak ya, sahamnya adalah SMRA. Ya, Summarecon Group lah ya, ini properti. Kita coba lihat sedikit ya beberapa project yang lagi di-develop atau yang ya udah berjalan gitu ya di Summarecon ini. Teman-teman pasti identik banget kalau misalkan ke daerah Jakarta Utara, itu salah satu pengembang kawasan paling maju, paling besar, yang udah dulu-dulu udah ada gitu ya. Kalau sekarang emang banyak ya, ada PIK. Tapi sebelumnya, itu dikuasai oleh Summarecon Kelapa Gading. Ya, jadi mulai dibangun dari 1975, total areanya itu 550 hektar. Saat ini masih tersisa kurang lebih 8 hektar ya, yang masih mau dibangun. Di sana ada mall, ada apartemen, ada ruko-ruko, pokoknya udah ramai banget ya, bahkan masuk transportasi LRT ke dalam perumahan Kelapa Gading. Ini adalah salah satu bukti bahwa Summarecon itu mengembangkan kawasan dan berhasil. Ya, kita lihat seberapa mahal ya naiknya harga tanah, harga rumah di Summarecon Kelapa Gading dari dulu sampai seramai sekarang ini. Ini yang pertama. Lanjut, yang kedua adalah Summarecon Serpong. Ya, ini kawasan di daerah Tangerang yang mungkin jadi substitusi ya kota satelit, kota di samping Jakarta, karena Jakarta udah penuh, udah terlalu mahal gitu ya. Jadi developer itu mengembangkan ke kawasan di sekitarnya, salah satunya Tangerang, ya Summarecon Serpong, yang ternyata jadi salah satu developer paling sukses juga yang ada di Tangerang. Kawasannya besar, gitu ya, akses-akses banyak, dan malahan mungkin jadi percontohan untuk beberapa developer di sekitarnya. Bahkan menurut gua Summarecon Serpong ini jadi trendsetter ya pengembangan kawasan di daerah Serpong sana. Ya, mulai dibangun dari 1993, ya total area 800 hektar, ini lebih besar dari Kelapa Gading, dan saat ini yang telah dibangun itu baru 40%. Ya, baru 320 hektar, yang masih belum, yang udah tersedia tapi bakalan dibangun nantinya itu ada masih 60% atau 480 hektar. Jadi kalau teman-teman lihat Summarecon Serpong, ya teman-teman main ke sana, itu areanya udah besar banget. Ya, tapi ternyata masih ada area lebih dari 50% yang belum di-develop. Bayangin aja ya, harga tanahnya mahal, lokasinya strategis, tapi masih punya persediaan tanah 60%. Ya, bayangin aja berapa banyak uang yang bisa di-generate dari project Summarecon di daerah Serpong ini. Ya, main-main lah sekali-kali ke sana, kalian bisa lihat gimana Summarecon ini benar-benar mengembangkan sebuah kawasan jadi kota mandiri sendiri gitu loh. Ya, yang ketiga lanjut yaitu ada Summarecon Bekasi. Nah, teman-teman kalau misalkan tinggal di daerah Bekasi, pasti tahu ya kawasan Summarecon Bekasi yang mulai didirikan itu tahun 2010, ya total areanya 656, lebih sempit memang dari yang di Serpong. Ya, dia sudah terbangun kurang lebih 40% dan masih ada sisanya untuk dibangun itu 60% ya. Ini menurut gua POV-nya sama ya, teman-teman bisa lihat kawasannya bagus ya, letaknya strategis, dekat exit tol, mau kemana-mana gampang, rame, harga tanahnya mulai naik, tapi masih punya tanah hampir 400 hektar yang bisa didevelop dan bisa dijual. Berapa banyak lagi uang yang bisa di-generate dari proyek dia yang ada di Summarecon Bekasi. Kebayang dong gimana bagusnya prospek dari perusahaan ini. Kita lihat ya, kita lanjut. Selanjutnya ada Summarecon Bandung ya, ini juga lumayan besar di sana. Gue pernah satu kali ke sana, tapi memang belum ngulik banyak ya. Tapi yang jelas ini menurut gue adalah the next kawasan maju di daerah Bandung yang totalnya itu ada 373 hektar dan masih punya tersisa hampir 90% ya, 300 hektar lebih yang belum dibangun di sana. Ya, kita tinggal lihat aja suksesnya dia di Kelapa Gading, di Serpong gitu ya, di Bekasi, ya pasti ntar juga akan reflect ke Summarecon Bandung ini. Ya banyak lah ya, pokoknya ada yang di Karawang gitu ya. Terus ada juga yang di Makassar, ini juga lumayan besar nih ya, yang kebangun baru 9%, ya masih ada 91% tanah nih yang belum dibangun di Makassar. Next juga ada Summarecon Bogor, oh ya ini juga kawasannya bagus ya, exit tolnya langsung, ada beberapa lapangan golf gitu ya dekat-dekat sana, baru kebangun 25 hektar ya, baru kebangun 6% tuh ya, masih ada sisa 94% yang bisa di-develop. Ini juga menurut gua potentially bakalan bagus nih prospeknya di masa depan nih, Summarecon Bogor.
Ada Summarecon Crown Gading ya, ini juga kita bisa lanjut aja. Intinya dari gue nunjukin project-project yang udah berjalan dan yang masih akan berjalan punyanya si Summarecon ini adalah gue mau kasih lihat berapa besar prospek yang dia bisa generate income-nya di masa yang akan datang dengan sisa tanah yang dia punya. Nah, lanjut ya, kita lihat. Kalau misalkan teman-teman dengar Summarecon, ya pasti yang kita tahu adalah pengembang properti gitu ya, developer yang jualan rumah. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Ya, di setiap kawasan yang dia itu punya mall. Ya, dia punya mall yang besar, Summarecon Mall Serpong, Mall Kelapa Gading, Summarecon Bekasi gitu ya. Nah, ketika dia punya lingkungan yang bagus, dia berani invest untuk bikin mall, dan mallnya jadi rame. Kenapa? Ya karena lingkungan di kawasan dia itu sudah berjalan, sudah hidup, sudah ada perputaran ekonomi, jadi dia nggak perlu khawatir kalau misalkan dia bangun mall, mallnya tuh bakalan sepi. Tenang aja, pasti bakalan rame. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, Summarecon Mall Kelapa Gading, ya ini okupansinya 90% lebih. Ya, terus Summarecon Mall Serpong ini 90% lebih juga. Summarecon Mall Bekasi ini 99% ya, hampir 100%. Terus Summarecon Villaggio, ini baru, ini 62%. Terus di Summarecon Mall Bandung 75%, di Samantha Village Bali ini 72%. Teman-teman bisa lihat di sini, mall-mall yang rame ini, mallnya udah gede banget, pengunjungnya puluhan juta orang bahkan ya per tahunnya. Ini pasti meng-attract tenan-tenan besar, big brands ya, untuk sewa di mall-mallnya si Summarecon. Teman-teman bisa lihat sini, ini banyak banget brand-brand gede yang pasti gue yakin kita semua udah sama-sama tahu gitu ya. Nah, artinya di sini gue mau kasih lihat bahwa Summarecon ini bukan cuma generate income satu kali jual and then stop gitu ya. Kayak dia jual rumah, rumahnya udah dibeli nih, satu cluster full sold. Ya udah, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Enggak. Jadi dia ini juga menjual kawasannya, atau kita sebut sebagai manajemen properti gitu ya, di perumahan dan juga di mall-mallnya. Ya jadi dia nggak cuma jualan sekali dapat duit terus selesai, enggak, dia bisa punya juga penghasilan yang rutin setiap bulannya. Terus kalau misalkan gitu, bro, gimana kinerja keuangannya? Bener gak bagus kayak yang lu bilang dari awal tadi? Oke, gue bakal bahas ya. Di sini kita bakal lihat kinerja keuangan SMRA. Di balance sheet dulu, ya, yang paling kiri. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya dari tahun 2019 sampai 2024, yang udah artinya 6 tahun ya, walaupun 2024 ini baru sampai Maret, tapi kita bisa lihat prediksinya. Bar yang hijau namanya equity, yang merah ini liability atau hutang, yang biru ini total ya, ini aset berarti equity tambah liabilitas, yang merah, hijau tambah merah sampai dengan biru. Teman bisa lihat ya, gue mau ngajarin yang pertama, teman-teman bisa lihat growth dari equity-nya. Di 2019, 2020 agak turun, terus setelah recover, dia benar-benar growth naik 2021, 2022, 2023, dan 2024 forecast ini juga bakalan naik. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang sehat, di mana ketika laba, dia akan menginvestasikan, dia akan jualan, dia akan marketing, sampai equity-nya terus naik. Yang artinya perusahaan ini valuasinya bakalan naik karena hartanya bertambah banyak. Gitu kan? Walaupun memang liabilitasnya atau hutangnya yang bar merah ini banyak, karena wajar ya, ini tuh emiten properti yang pasti sistemnya berhutang ke bank. Nah, teman-teman bisa lihat langsung aja ke garis yang warna hijau di atas ini, debt to equity ratio. Sebenarnya ketika hutangnya bertambah yang warna merah, ya walaupun hutangnya nambah nih, tapi kalau ekuitasnya nambah, berarti rasio hutang terhadap hartanya si Summarecon itu equal. Ya, jadi nggak perlu khawatir dia bakal gagal bayar karena rasio hutangnya itu kurang lebih tetap sama. Ini teman-teman bisa lihat dari balance sheet-nya. Ini poinnya bagus ya, equity-nya terus bertambah setiap tahunnya. Artinya apa? Growth. Ya ingat, salah satu tanda perusahaan bagus itu dia harus grow. Oke, lanjut. Income statement, pendapatan. Dari 2019, yes, pendapatannya tinggi, tapi 2020 kehajar pandemi, ya, emiten properti pas pandemi, pasti orang kayak lebih menahan diri untuk belanja, so income-nya ini bakalan berkurang, makanya drop. Tapi apa yang teman-teman lihat setelah recover 2021, 2022, 2023, ini bertambahnya signifikan banget. Ya, jadi lagi-lagi menurut gue ini adalah perusahaan yang sehat ya. Ketika ekonominya membaik, maka pendapatannya juga harus meningkat. Ya, 2020, 2021, 2022, 2023 naik terus. 2024 yang baru sampai Maret, dia sudah sampai sini. Berarti kalau anggaplah annualize kali 4 ya, dia pasti udah bertumbuh lagi, udah lebih growth lagi dibanding tahun 2023. Ya, ini adalah sign yang bagus. Revenue-nya naik, net income-nya naik, net profit margin-nya juga terus-terusan naik. Bayangin, net profit margin dari 8%, 6%, balik lagi 7%, 10%, 11%, 12%, dan bahkan di 2024 ini diprediksi itu bakalan di angka sekitar hampir 20%. Bayangin ya, bisnis sebesar ini masih bisa dapetin net profit margin-nya 20%. Bagus kan? Nah, kita lihat ya sekarang ya, earnings per share-nya, ini gua udah zip aja, ya teman-teman bisa langsung lihat aja per lembar sahamnya itu dia untungnya itu segini.
Ya, 2021 untungnya 20 perak, 2022 untungnya 38 perak, 2023 untungnya 46 perak, 2024 ini annualize ya, kalau misalkan pendapatan Q1 kali 4, ini 107 perak. Bayangin, perusahaan ya earningsnya naik 2 kali lipat, berarti valuasinya itu pasti bakalan naik juga. Ya, tapi apa yang kita lihat? Tuh, kenaikan kinerja ini belum diikuti oleh kenaikan harga saham. Artinya, kinerja sebagus ini ada dividen juga, tapi harga sahamnya belum naik. Artinya masih murah, masih diskon. Artinya kalau kita invest sekarang, potensi cuannya itu bagus banget. Ya, menarik kan? Oke, tapi sabar dulu nih, sebelum kita bahas yang bagus-bagusnya, gue mau kalian juga lihat hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan kalian invest di SMRA ini. Ya, langsung aja, cepat aja. Yang pertama nih, seandainya ada lanjut perang, pemulihan ekonomi global juga melambat, yang artinya flow uang buat investasi atau belanja properti ini berkurang juga. Artinya ada poin yang perlu diperhatikan nih di sini ya kalau misalkan perang. Lanjut, yang kedua, yaitu kebijakan suku bunga di US, yaitu berdampak juga ke tingkat inflasi di Indonesia. So, ketika harga barang inflasi tinggi di Indonesia, maka suku bunga pinjaman properti itu jadi volatile. Ya, suku bunganya naik turun. Nah, ini juga jadi concern untuk orang-orang yang mau beli properti. Kalau misalkan suku bunganya tinggi atau suku bunganya naik turun nggak jelas, ya dia relatively bakal menahan diri. Ya, ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah pelemahan rupiah. Ya, sama-sama kita tahu rupiah tembus 16.000, nanti Bank Indonesia naikin suku bunga gitu ya. Sekarang di April 2024 itu udah 6,25%. Yang kalau suku bunganya makin tinggi, berarti nanti cicilan orang beli rumah itu juga bakalan makin tinggi. Ya, ini jadi concern orang-orang juga lah sebelum akhirnya memutuskan untuk invest untuk beli ke propertinya si Summarecon ini. Ya, ini perlu dipantau memang, cuma seharusnya tidak begitu signifikan ke Summarecon. Lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seberapa murah nih si Summarecon ini? Kan gue bilang dari tadi murah nih ya. Oke, kita bakalan lihat ya secara kinerja, secara EPS gitu ya, atau kita lihat PE band ya, price to earning, makin kecil makin murah. Ya, saat ini Summarecon ini sudah dihargai di PE band -1 ya, yang garisnya warna merah ini. Dan ingat, waktu itu dia pernah ke garis merah ini pas pandemi COVID-19, pas drop tuh ya di tahun 2020, tapi setelah itu naik tinggi, recover. Nah, sekarang dengan kinerja yang lebih bagus, harganya sama murahnya, dia balik lagi ke garis merah. Bayangin. Jadi semurah apa perusahaan ini ya kalian bisa lihat sendiri ya dari sini. Terus lanjut deh, kita compare sama si PBV ya, price to book value atau total asetnya dia. Sempat pernah turun juga ya di garis merah ini di PBV band -1 ya, standar deviasi. Ini pas Covid juga nih, dia murahnya segini ya. Recover naik, terus sekarang turun lagi ke harga pas dia drop di pandemi Covid 2020 ya, market crisis. Yang waktu itu mungkin kita kepikirannya murah banget tapi belum invest saham, belum bisa serok, belum punya duit, belum berani. Nah, sekarang dia balik lagi. Jadi kesempatan itu sebenarnya sekarang muncul lagi. Menarik kan? Kita lanjut ya. Kalau gitu pertanyaan ultimate-nya yang akan menutup video ini adalah, bro, berapa harga wajar SMRA? Targetnya berapa? Seroknya di berapa? Oke, gue bakal bacain ya. Jadi tren positif kinerja keuangan Summarecon ini menurut gue nanti one day bakal diikuti oleh kenaikan harga sahamnya, pasti. Ya, menurut gua, ya ditambah adanya kemungkinan penurunan suku bunga US yang semoga diikuti juga penurunan suku bunga Bank Indonesia. Jadi gua dan tim diskusi investasi memvaluasi Summarecon di range PE 13 sampai 13,5 kali yang adalah menurut gua masih konservatif. Artinya bisa lebih tinggi dari ini, bisa. Ya, tapi gua ambil target konservatif dulu mungkin 12 bulan ke depan ya buat SMRA ini. So, teman-teman yang mau invest 1 tahun ke depan, ya teman-teman perhatiin nih ya target harganya. Dan menurut gua EPS Summarecon atau kinerja atau laba per lembar saham nanti di full tahun 2024 itu bakalan berada di 54 sampai 60 rupiah. Ini konservatif banget ya, memang karena menurut gua Q1 kemarin itu dia memang growth-nya gede banget, tapi Q2, Q3, Q4 itu mulai mungkin ada slowing down. So kita nggak bisa expect dia 100 something kayak tadi yang gua kasih lihat. Anggaplah gua moderate banget ya, growth masih growth dari tahun lalu tapi di 54 sampai 60 rupiah aja. Ya, kalau misalkan kita hitung ya valuasinya dengan PE yang tadi gue udah prediksi, maka harga wajar SMRA target konservatif ya, target rendahnya aja nih ya, ada di 705. Ya, kalau harga sekarangnya teman-teman bisa lihat chartnya di sini, ini gue syuting di awal Agustus 2024 ya, harganya di Rp545. Ya, target 705 itu 21%. Ya, dalam 1 tahun ya aset kita, duit kita growth-nya cuannya 21%, ya ini udah jauh lebih unggul dibanding deposito, dibanding bunga bank, dibanding obligasi, 21%. Ya, mantap banget kan?
Terus target price kedua, next-nya kalau misalkan kinerjanya ternyata lebih bagus ya, dan target jauhnya gitu ya, menurut gua adalah di 810 atau profit 39% ya kalau teman-teman beli di hari ini di 545. Oke? Kalau misalkan teman-teman nonton video ini harganya udah naik dikit, ya menurut gua nggak apa-apa lah. Kalau range-nya itu masih di sekitar 600 kecil, menurut gua masih lumayan menarik ya untuk diikutin, atau ya masuk bertahap aja supaya nanti pas dia turun kita punya duit lagi buat beli lebih banyak si Summarecon ini. Gitu ya. Catat nih ya, catat, ingetin. Next. Nah, kesimpulannya harga Summarecon saat ini menurut gua adalah under value. Ya, kita tinggal menunggu kebijakan makro dan dalam negeri supaya money flow balik kembali ke sektor ini. Jadi ini adalah reason kenapa mungkin Summarecon harganya belum naik, ya karena ya kita nunggulah kebijakan makroekonomi dan dalam negeri ya supaya nanti flow investasi itu balik ke properti lagi. Tapi saat itu terjadi, harganya menurut gue udah nggak bisa semurah ini. Dan early call untuk SMRA ya kalau teman-teman lihat di sini mungkin sekarang harganya udah 600-an lebih ya, karena sebelumnya gue tuh udah pernah bahas di grup WA gue. Ya, grup WA diskusi investasi, di mana early call ini gua call sebelum laporan keuangan Q1 keluar, pas lagi jelek-jeleknya, gue prediksi ini tuh bakal bagus di tahun depan. Ya, ini harganya masih murah banget, belum sekagak kayak sekarang, dan mungkin teman-teman yang mau join grupnya, kalian bisa cek di deskripsi. Di situ gua taruh nomor HP admin, ya, tanya aja gimana caranya join ke grup diskusi investasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambah referensi buat teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.